Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rinaldi Saputra, bro. Eh, Malam ini gue lagi di sel Grogol, habis ngisi si Momon. Yuk. Eh, Bersyukurlah kalian yang kerja di rumah, apa nggak diliburin. Kepala daya gua yang masih masuk harus wajib di tengah wabah yang mencekam ini, bro. Udah, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, udah lama nggak bikin video, bro. Gue belum sempat. Terus gue juga berapa hari ke belakang itu kamera gue habis di mood, jadi nggak bisa buat video dah, gara-gara kamera lagi di mood. Gue ngemut kamera di Broki. Ini sekalian gue pengen lihat hasil ya, gimana sih hasil dari modifikasinya. Kalau bagus gue bilang bagus, kalau enggak ya bilang enggak ya. Buat kalian yang mau ngemut juga silakan, nanti linknya gua taruh di deskripsi. Silakan kalian nilai juga untuk hasil mood dari Broki, apakah bagus apa enggak. Nilai ya di komen-komen boleh. Yang enak bahas apa ya? Oh iya, mumpung lagi musim corona ya, gue pengen bahas sedikit corona aja sih ya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru ataupun yang udah subscribe gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe atau bagikan juga. Oke, masuk pembahasan. Sebenarnya apa sih itu corona atau COVID-19? Yang gua tahu, corona atau COVID-19 itu sebuah virus asalnya dari Wuhan, Cina. Dulu sempat booming-boomingnya di sana. Terus baru ngewabah di Indonesia baru berapa minggu belakang ya. Buat kalian yang sempat sesumbar, Indonesia nggak bakalan kena. Selamat datang, bro, di Indonesia. Perjalanan virus nggak ada yang tahu, bro. Jadi jangan sesumbar lah. Kalau semua itu kehendak Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Semua itu kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita nggak bisa nggak bisa sesumbar lah hati kita. Jadi corona itu kalau nggak salah sih menyerang sistem pernapasan. Untuk tanda dan gejalanya itu kayak demam, sesak napas, sakit tenggorokan, batuk, pilek, terus apa lagi ya? Yang gue tahu sih itu, pokoknya dia hampir sama kayak pneumonia sama bronkopneumonia, sama kayak dia dengue fever apa enggak DHF gitu, bro, yang setahu gue. Cuman ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa memastikannya lebih pasti ya. Salah satunya itu di swab tenggorokan, terus yang gue tahu sih itu lebih pastinya sih di swab tenggorokannya, bro, sama ronsen toraks. Sarung tangan gue lupa pakai sarung tangan, bro, jangan ditiru ya. Lupa kayaknya ketinggalan di kantor dah sarung tangan gue.
lanjut lagi bahas corona. Sampai mana sih tadi? Masih buat untuk saat ini, yang gua tahu untuk yang di Indonesia udah positif sekitar 400, hampir kalau nggak salah hampir ngedeketin 500 ya bro. Terus yang meninggal kalau nggak salah hampir mendekati 50 orang, yang sembuhnya masih di bawah angka 50. Masih banyak banget sih. Mungkin berapa persen ya, mungkin 5%-an kali ya. Terus buat kita yang awam nih bro, jangan sekali-sekali ngeremehin lah. Kalau tentang kayak gini jangan ngeremehin dah. Pokoknya selalu jaga kesehatan, kebersihan, terutama itu sih yang terutama dua itu sih, kesehatan dan kebersihan bro. Karena corona itu kan setahu gua dia tergantung sama sistem imun kita bro. Kalau misalnya sistem imun kita kuat, dia susah masuk. Kalau misalnya sistem imun kita lemah, dia gampang banget bro masuknya. Makanya kebanyakan yang kena corona atau COVID-19 itu orang dewasa atau orang yang udah lanjut usia, terus sama anak-anak. Karena kan masih sistem imunnya itu bukan masih sih, udah turun atau belum stabil lah kalau buat anak kecil. Makanya kita harus jaga kesehatan sama jaga kebersihan bro. Salah satunya kalau misal kesehatan, banyak olahraga sama makanan-makanan yang bergizi bro. Kalau jaga kebersihan gampang aja bro. Yang penting lu selalu rajin cuci tangan. Aduh, ini orang selalu cuci tangan setiap mau makan, setiap habis kontak ataupun sebelum kontak sama orang lain, kontak sama benda, sebelum kontak sama benda ataupun sesudah kontak dengan benda. Karena kan kita juga nggak tahu bro kondisi lingkungan kita seperti apa, kondisi orang-orang di sekitar kita itu seperti apa. Jadi kita harus proteksi diri kita terlebih dahulu. Habis itu kita proteksi di sekitar kita. Kayak kalau misalnya kayak gua nih, gua kan masih masuk nih, walaupun pemerintah masih udah nganjurin buat kerja dari rumah lah, tapi gue masih masuk kan, karena kan keputusan kantor lah, keputusan perusahaan. Jadi di lingkungan kerja itu kayak monitor, keyboard ataupun meja-meja kerja kita dibersihin bro sebelum dan sesudah dipakai. Bisa pakai antiseptik, bisa pakai, kalau paling bagus sih dikasih cairan desinfektan. Itu sih mungkin kebijakan dari kantor ya kalau misalnya cairan desinfektan gitu. Tapi kalau buat kitanya sendiri sebelum dan sesudah penggunaan dibersihin. Jadi yang penting sih oh ya, satu lagi, sama make masker bro. Karena walaupun katanya sih ini nggak bisa penyebaran nggak bisa lewat udara katanya sih, cuman kita harus antisipasi aja bro. Masker itu penting. Siapa lagi ya tentang corona ya, mencegah untuk susunya udah, karena gejalanya udah gua jelasin, terus pencegahannya udah ya. Untuk kalau misal pengobatannya sih itu tim medis ya. Untuk saat ini udah ada katanya antivirus apa
obatnya, pokoknya semacam itulah dari Cina. Terus kemarin-kemarin juga TNI kita dari Cina itu bawa peralatan dari Cina langsung ya buat penanganan COVID-19. Ya pokoknya mah intinya selalu jaga kebersihan dan kesehatan bro, dimanapun kalian berada itu sangat penting. Ya gua sih positifnya ada corona ya itu, jadi masyarakat lebih sadar akan kebersihan dan kesehatan mereka bro. Ya selebihnya sih itu kebebasan mereka, itu hak mereka bagaimana menanggapi wabah COVID-19 ini atau corona ini ya. Kalau gua pribadi sih bersyukurlah bagi kalian yang mendapatkan anjuran buat kerja dari rumah. Lalu buat anak-anak sekolah kan udah dikasih edaran buat belajar dari rumah, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Ya manfaatin lah waktu 14 hari itu waktu inkubasi dari penyebaran virusnya bro. Jadi jangan dipakai buat yang hal enggak lah, kayak liburan lah ya. Kalau misalnya dikasih waktu kayak gitu, ya udah turutin aja sih, diem di rumah. Karena kan buat kalian juga bro, bukan buat orang lain. Emangnya kalian mau kena? Gue sih enggak. Terus kalau dengan kita mentaati aturan yang diberikan pemerintah pada warganya, kepada masyarakatnya, kita juga ngebantu tenaga medis yang lagi berjuang bro. Hormatilah ya rekan-rekan medis di sana yang berjuang di garis depan melawan wabah ini. Jadi apa salahnya sih coba diem di rumah gitu. Jangan badung, kebiasaan emang anak orang-orang Indonesia, people of nakal bun, nakal. Jadi cobalah manut sekali ya buat merangin COVID ini bro. Gue sih sangat berharap buat wabah ini segera menghilang gitu ya. Nggak bosen apa di Indonesia mulu nyah kayak gitu, dari muka bumi pindah ke planet Pluto kayak gitu, apa enggak planet lain lah. Ya gue sendiri sih miris ngelihat berita-berita sekarang, berapa lagi buat rekan-rekan tim medis di sana. Gue sih kemarin dengar berita 6 dokter kalau nggak salah udah ada yang meninggal gara-gara COVID. Terus gue sempat dengar juga berita bahwa perawat ataupun dokternya ada yang sempat diusir dari kosannya bro. Kan tragis gitu baca kayak gitu. Terus waktu yang berita apa sih, masker, sanitizer lah, antiseptik itu, gimana ya, gue pengen bahas, gue sih agak sedikit risih bro. Masker langka sekarang kan, kasihan juga buat yang
petugas di rumah sakit. Sebenarnya yang setahu gua masker itu ada 3 kegunaannya. Pertama, buat si pasien atau si penderita itu wajib menggunakan masker, bro. Kedua, buat tenaga kesehatan atau tim medis seperti dokter, perawat, bidan, atau tim lab gitu. Pokoknya tim kesehatan lah yang menangani, karena kan dia yang berhadapan langsung dengan penderita, bro. Terus yang ketiga nih, yang ketiga itu buat orang-orang yang beresiko, yang sangat beresiko ya. Contohnya kayak pokoknya yang beresiko, contohnya kayak sih, orang ini tugasnya di jasa pelayanan, kayak bertemu atau pokoknya yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat umum lah gitu. Itu sangat beresiko, kayak misalnya polisi, terus kayak mbak-mbak, mas-mas yang di busway itu wajib, karena kan kontak langsung sama masyarakat umum ya. Sama pokoknya petugas-petugas yang di jasa lah ya. Itu, bro. Kalau buat kita ini ya cukup seadanya aja lah ya, tapi itu sih tergantung sama kalian juga ya. Kalau gue sih tahu gue itu, jadi jangan terlalu sih memanfaatkan apa yang ada, terus sampai nimbun masker terus dijual lagi dengan harga yang nggak masuk akal, nggak masuk otak, bangsat. Kan kasihan gitu kalau misalnya stok masker, sanitizer atau antiseptik itu habis, yang di fasilitas kesehatan itu gimana, bro? Kan kasihan juga, sampai ada tuh beritanya yang pakai alat seadanya buat penanganan COVID, plastik bekas, jas hujan nggak tuh, yang jas hujan 10 ribuan buat penanganan COVID, yang nggak bakalan efektif lah ya. Kesel juga gue. Pokoknya ya tolonglah kerjasamanya, kita kan Indonesia bersatu lah buat merangi wabah ini. Kalau pesan gue sih selalu jaga kesehatan dan kebersihan, bro, karena itu penting. Oke. Ya mungkin cukup sampai sini aja video gue juga udah sampai. Sampai sini aja video dari gua, bro. Sampai jumpa di next my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi buat agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video gua, bro. Oke, sampai jumpa. See you next time. Bye bye. Jangan lupa bahagia, dan ingat pesan gua tadi, jaga kesehatan dan kebersihan, bro, karena penting. Oke.